Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-76. Kita akan melanjutkan kajian sejarah kita, belajar hikmah dari jejak-jejak sejarah umat Islam sepeninggal Rasulullah. Rasulullah mewariskan kepada sahabat-sahabat dekatnya dalam periode yang pertama yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, terdiri dari 4 khalifah sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita sudah membahas mereka ini yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah untuk menjadikan umat Islam sebagai umat yang teladan di muka bumi sebagaimana misi yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi mereka keempat khalifah ini bertahan di dalam kekuasaan pemerintahannya sekitar 30 tahun. Yang paling panjang adalah Umar bin Khattab yang meletakkan banyak sekali dasar-dasar sistem kekhalifahan berbasis pada keumatan. Periode yang kedua adalah setelah Khulafaur Rasyidin digantikan oleh Bani Umayyah atau dinasti Umayyah, di mana kita melihat gaya kepemimpinan politiknya berbeda dengan yang dilakukan di zaman Khulafaur Rasyidin ini. Kalau di zaman Khulafaur Rasyidin gaya kepemimpinannya berdasar pada keumatan, di mana pemimpin politiknya, penguasanya adalah orang-orang yang terpilih dari umat yang terbaik yang disepakati oleh umat Islam pada waktu itu. Tidak harus dari salah satu bani atau dari salah satu keturunan keluarga tertentu, melainkan beragam. Abu Bakar dari Bani Taim, Umar bin Khattab dari Bani Adi, Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, dan Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Ini kemudian digantikan oleh dinasti, ya, sistem dinasti, yaitu dinasti Umayyah yang dikuasai hanya oleh satu bani saja, yaitu Bani Umayyah. Didirikan oleh Muawiyah yang berkuasa selama 19 tahun dan meletakkan dasar-dasar sistem dinasti itu. Kemudian dilanjutkan sampai 14 generasi atau 14 kekhalifahan. Di mana di antara 14 khalifah itu ada yang hebat tapi juga banyak yang lemah yang kemudian akan meruntuhkan dinasti Umayyah ini. Beberapa yang tercatat sebagai khalifah yang hebat dan bisa berkuasa dalam kurun yang panjang adalah satu, Muawiyah sebagai pendiri dari dinasti Umayyah bertahan selama 19 tahun. Kemudian yang kedua yang juga hebat adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa selama 20 tahun. Yang berikutnya lagi adalah keturunan dari Abdul Malik bin Marwan ini, yaitu Walid bin Abdul Malik yang berkuasa selama 10 tahun. Kemudian nanti ada yang namanya Hisham bin Abdul Malik, keturunan juga dari Abdul Malik ini sebagai khalifah yang terlama, Abdul Malik 20 tahun, mewariskan kepada Hisham bin Abdul Malik yang bisa berkuasa 19 tahun. Itu adalah khalifah-khalifah yang panjang berkuasa di era dinasti Umayyah. Tetapi selain itu ada juga catatan khalifah-khalifah yang lemah, bahkan buruk perilakunya. Yazid 1, Yazid 2, Yazid 3 itu dikategorikan masuk di dalam khalifah-khalifah yang buruk perilakunya dan kemudian memunculkan perang saudara. Yang lainnya catatan ada yang ditulis dengan tinta emas dikarenakan berani mengubah sistem politik, terutama yang bersifat militeristik
berubah menjadi non-militeristik, berbasis pada pelayanan, pada ekonomi, pada kesejahteraan, kemudian pada pendidikan dan dakwah Islamiyah, ada dua khalifah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Tetapi terbukti mereka tidak mampu bertahan lama. Dua khalifah ini hanya bertahan selama 5 tahun. Sulaiman bin Abdul Malik bertahan hanya 2 tahun, kemudian terbunuh oleh faksi militer yang disingkirkannya. Dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, juga bertahan hanya 3 tahun, disingkirkan juga oleh faksi militer yang disingkirkan dari sistem pemerintahan mereka. Tetapi mereka sempat meninggalkan jejak sejarah yang menarik, dikarenakan di zaman Umar bin Abdul Aziz ini pendidikan begitu diperhatikan, kemudian dicatatlah ya secara resmi pengumpulan hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis yang kita kenal sekarang ini. Kemudian dakwahnya ya mengirimkan para dai mubaligh ke berbagai penjuru kekuasaan, ya wilayah kekuasaannya pada waktu itu, sehingga memunculkan gelombang masuk Islam, mu'alaf-mu'alaf baru yang berbondong-bondong di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu. Tetapi setelah itu kemudian mengalami penurunan sampai pada tahun 750 Masehi, di mana tidak terdapat lagi khalifah-khalifah yang hebat kecuali satu, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Tetapi selain itu kemudian memunculkan khalifah-khalifah sampai akhir, yaitu khalifah yang ke-14 adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan atau dikenal sebagai Marwan II, yang berkuasa selama 6 tahun terakhir dari kejayaan dinasti Umayyah itu. Nah sahabat sekalian, kita sudah melakukan kajiannya sampai bab terakhir untuk belajar sejarah dari sistem dinasti dari Bani Umayyah. Yang ini ada yang menyebut bukan sistem kekhalifahan, tetapi lebih kepada sistem kerajaan sesungguhnya, dikarenakan para pemimpin politiknya itu diwariskan kepada keturunannya, kepada putra-putra mahkotanya. Sehingga dinasti Umayyah ini berbeda style pemerintahannya, kekuasaan politiknya dibandingkan dengan Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah para sahabat Nabi yang dekat itu. Sehingga kita bisa membedakan dalam 2 bab yang berbeda, bab Khulafaur Rasyidin dan bab dinasti Umayyah. Oke, sahabat sekalian, kita sudah menyelesaikan 2 bab ini. Kita akan memasuki bab yang ketiga, di mana setelah Bani Umayyah atau dinasti Umayyah ini mengalami keruntuhan, maka digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Kita sudah membahas di episode yang lalu bagaimana proses runtuhnya Bani Umayyah itu. Dikarenakan tidak ada lagi khalifah-khalifah yang hebat seperti yang sebelum-sebelumnya selama kira-kira 7 tahun yang terakhir. Pengganti dari Hisham bin Abdul Malik yang berkuasa selama 19 tahun itu adalah khalifah-khalifah yang lemah. Di antaranya adalah Walid bin Yazid yang berkuasa hanya 10 bulan. Kemudian digantikan oleh saudaranya atau sepupunya, yaitu Yazid bin Walid, hanya bertahan 6 bulan. Digantikan lagi oleh Ibrahim bin Walid yang juga hanya bertahan sekitar 2 bulan. Dan kemudian digantikan oleh Marwan II yang bertahan selama sekitar 6 tahun, tetapi mengalami kekacauan di dalam seluruh wilayah kekuasaannya karena terjadi pemberontakan-pemberontakan yang semakin membesar, yang dimotori oleh keluarga dari Bani Abbasiyah. Oke, kita sudah membahas sampai di situ. Hari ini kita akan melihat lebih lanjut lagi. Siapakah tokoh motor yang melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah itu sehingga dia mengalami keruntuhannya pada tahun 750. Dia adalah Abul Abbas As-Safah. Sahabat sekalian, sebenarnya pemberontakan di zamannya dinasti Umayyah itu sudah terjadi sejak zaman Muawiyah meninggal, wafat.
di mana dia kemudian mewariskan kekuasaannya secara kekeluargaan, secara dinasti, dan ini kemudian menyalahi kesepakatan yang dilakukan oleh umat Islam pada saat memberikan baiat kepercayaan kepada Muawiyah itu. Karena awalnya ini berbasis pada keumatan. Nah, begitu ini diberikan kepada anaknya yaitu Yazid, maka mulailah muncul pemberontakan di mana-mana karena Muawiyah mengubah sistem keumatan menjadi sistem dinasti. Tetapi itu terus bisa dipadamkan sepanjang kekuasaan khalifah-khalifah di zamannya dinasti Umayyah itu. Tetapi puncaknya itu mulai menguat lagi di era Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz, di mana mereka dua khalifah ini memberikan kelonggaran kepada kaum oposisi. Di zaman itu terjadilah konsolidasi dari berbagai kalangan pemberontak yang tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang militeristik, memberikan tekanan secara militer kepada rakyat, kepada kaum oposisi. Nah, ketidakpuasan itu terkonsolidasi di sekitar tahun 715 sampai 720 di zaman Sulaiman dan di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Tetapi mereka bisa diakomodasikan dengan damai dikarenakan kedua khalifah ini melakukan pendekatan diplomatis yang non-militeristik. Tetapi begitu dua khalifah yang non-militeristik ini meninggal, wafat, terbunuh oleh faksi militer, maka kembalilah pemerintahan itu secara militeristik dan memunculkan pemberontakan yang semakin membesar. Sampai puncaknya di zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang berkuasa pada tahun 724 sampai 743. Terjadi pemberontakan yang besar yang dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah itu dari Bani Abbasiyah. Pada tahun 736 sampai tahun 740 terjadi pemberontakan itu di kawasan Kufah. Dikarenakan para pendukung dari Bani Abbasiyah ini memang terkonsentrasi di Irak, di mana Kufah pada waktu itu adalah menjadi pusat kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di sanalah pendukung-pendukung Ali bin Abi Thalib, kemudian dari keluarga Bani Hashim, dan kemudian sejumlah pendukung dari mereka itu yang kemudian akan menjadi pendukungnya Bani Abbasiyah itu terkonsentrasi di sekitar Kufah, Irak, juga di sekitar Iran, bahkan sampai ke Khurasan. Khurasan itu adalah kawasan-kawasan yang memiliki akhiran nama stan, misalnya Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Itu adalah kawasan-kawasan yang disebut sebagai kawasan Khurasan. Ini menjadi wilayah atau basis kekuatan dari Bani Abbasiyah itu. Terjadi pemberontakan yang sangat besar pada zamannya Hisham bin Abdul Malik selama 4 tahun, tetapi bisa dipadamkan. Nah, ketika Hisham ini meninggal digantikan khalifah-khalifah yang lemah, maka pemberontakan itu muncul kembali dalam skala yang lebih masif. Sampai di zaman khalifah terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Marwan II, terjadilah pemberontakan yang besar dan kemudian bisa mengalahkan khalifah Marwan II itu sehingga dia terbunuh, dan kemudian pasukan Bani Abbasiyah yang didukung oleh masyarakat secara luas dari kawasan Irak, Iran, dan Khurasan itu bisa menghancurkan, membumi hanguskan Damaskus dan menghabisi seluruh keturunan dari Bani Umayyah supaya tidak ada lagi yang bisa mewarisi dinasti Umayyah itu. Meskipun kemudian ada salah satu keturunannya yang lolos yang bernama Abdurrahman, di mana dia kemudian meloloskan diri menuju ke kawasan Andalusia di Spanyol, Eropa, dan kelak ini akan mendirikan dinasti Umayyah di kawasan Andalusia itu. Nanti itu akan menjadi bab yang tersendiri, cerita tentang keturunan Bani Umayyah yang kemudian bisa memunculkan kekuatan yang juga besar dan pengaruh yang besar dalam peradaban Islam, yaitu kekhalifahan Andalusia.
Tetapi yang terjadi di Damaskus kemudian mengalami kehancuran. Direbutlah oleh Bani Abbasiyah di dalam kepemimpinan Abul Abbas As-Saffah itu. Dan sejak itu kemudian Abul Abbas As-Saffah ini memindahkan ibu kotanya dari Damaskus Suriah menuju ke Kufah yang menjadi basis kekuatannya. Untuk sementara waktu di Kufah dan kemudian dipindahkan lagi di kawasan atau di kota yang lebih besar, yang lebih metropolitan, yaitu Baghdad, masih di Irak. Mari kita mengenal tokoh yang namanya Abu al-Abbas As-Saffah ini. Siapakah dia dan bagaimana hubungannya dengan Bani Umayyah? Ternyata kalau kita lihat dalam silsilahnya, ternyata Abu al-Abbas As-Saffah ini memang masih keluarga jauh dengan Bani Umayyah. Baninya berbeda, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tetapi kalau kita tarik ke belakang, ya ke arah atas silsilah, ternyata mereka bertemu di dalam kakek buyutnya yang kesekian yang bernama Abdul Manaf itu. Berikut ini adalah silsilahnya. Silsilah yang pertama adalah menggambarkan As-Saffah ini keterkaitannya atau hubungan familinya dengan Nabi Muhammad. Di situ terlihat As-Saffah adalah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dan bin Abdul Muthalib. Di mana Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Nabi Muhammad. Maka Abbas yang dijadikan sebagai nama Bani Abbasiyah sesungguhnya adalah paman dari Nabi Muhammad. Dia adalah paman paling muda atau paman bungsu dari Nabi Muhammad. Semua ini disebut sebagai Bani Hashim. Nah, Bani Abbas adalah bagian dari Bani Hashim. Nabi Muhammad bukan bagian dari Bani Abbas, tetapi bagian anggota dari Bani Hashim. Kemudian kita lihat pada silsilah yang kedua, di manakah posisi Abbas itu sebagai nama dari Bani Abbasiyah. Maka kita lihat di situ Al-Abbas sebagai anak dari Abdul Muthalib. Di atasnya Abdul Muthalib adalah Hashim. Maka inilah disebut sebagai Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini adalah keturunan dari Abdul Manaf. Di mana Abdul Manaf itu memiliki anak selain Hashim adalah Abdul Syam. Nah, Abdul Syam inilah yang menurunkan Umayyah. Di mana Bani Umayyah seperti yang sudah kita bahas menurunkan sekian banyak keturunan yang menjadi khalifah-khalifah di dalam Bani Umayyah itu. Jadi sahabat sekalian, kita melihat keterkaitan antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah yang sesungguhnya masih keluarga jauh. Ketemu di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Ada kaitannya juga dengan Bani Hashim dari keluarga Abdul Muthalib, di mana Rasulullah adalah cucu dari Abdul Muthalib itu. Maka kalau kita runut dalam sejarah, memang antar Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah atau Bani Hashim ini sudah terjadi persaingan yang bisa diredam oleh Nabi Muhammad sesungguhnya pada waktu itu, sehingga warisan kekuasaan, warisan pemimpin politik pada waktu itu dari Nabi Muhammad diserahkan kepada berbagai macam bani yang sudah kita bahas di depan tadi, bukan hanya oleh Bani Hashim. Tetapi kemudian masalah itu muncul pada generasi-generasi berikutnya dan kemudian dikooptasi, diambil alih oleh Bani Umayyah. Disinilah memunculkan dendam politik dari Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah. Dikarenakan ketika dikuasai oleh Bani Umayyah, itu sebagian dari anggota Bani Hashim itu menjadi korban politik. Di antaranya dari keluarga Bani Hashim adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan dan Husain yang terbunuh di dalam masa kekuasaan Bani Umayyah ini. Maka terjadilah dendam politik dan itu kemudian dilakukan oleh keturunan dari Abbas yang disebut sebagai Bani Abbasiyah. Nah, ketika pertama kali melakukan perlawanan pemberontakan kepada kekuasaan Bani Umayyah di akhir-akhir masa kejayaannya yang menghantarkan pada keruntuhannya, Bani Abbasiyah ini
mengkonsolidasikan, merangkul semua yang ada di dalam Bani Hashim, termasuk keturunan dari Ali bin Abi Thalib yang menjadi korban itu. Dan basisnya ada di Irak, Iran, di sekitar Khurasan itu. Maka kita melihat benang merahnya. Kenapa terjadi pemberontakan itu? Dikarenakan ada dendam politik. Selain itu, memang masa pemerintahan Bani Umayyah itu penuh dengan kekerasan yang bersifat militeristik yang menyebabkan umat, masyarakat tidak nyaman dengan gaya pemerintahan yang dilakukan dengan kekuatan yang bersifat militeristik itu. Nah, di tangan Abul Abbas As-Saffah inilah, di dinasti Abbasiyah ini, kita akan melihat gaya kepemimpinan, kekuasaan, kekhalifahan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Di antaranya perbedaan itu adalah di zaman Bani Umayyah dilakukan pendekatan sangat khas militeristik untuk menguasai dan memperluas wilayah-wilayah kekuasaannya. Di zaman Bani Abbasiyah ini, wilayahnya kurang lebih sama, malah berkurang. Karena sebagian dari wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu, khususnya yang berada di kawasan Eropa bagian selatan, yaitu di semenanjung Iberia, di kawasan Andalusia, itu masih dikuasai oleh keturunan dari Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman. Selain itu, wilayah ini kurang lebih sama dengan yang sudah dikuasai oleh Bani Umayyah, yaitu di kawasan Afrika Utara, kemudian ke kawasan bagian utara yang disebut sebagai kawasan Syam itu, kemudian ke arah timur dan selatan. Semuanya itu adalah kurang lebih sama dengan kekuasaan wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Pada era dinasti Abbasiyah ini, mereka tidak lagi melakukan perluasan secara militeristik, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana mengendalikan kekuasaan wilayah yang sudah sedemikian luas itu. Satu. Yang kedua yang menarik, pemerintahan dinasti Umayyah yang diletakkan pondasinya oleh Abul Abbas As-Saffah ini lebih terbuka, tidak hanya untuk kalangan yang Arabik dan Islam saja. Kalau di zaman Bani Umayyah, maka kekuatan dari sistem pemerintahan itu disandarkan tulang punggungnya pada orang-orang yang beras Arab saja, khususnya adalah Bani Umayyah, keturunan dari Umayyah. Tetapi di dinasti Abbasiyah ini, yang pondasinya diletakkan oleh Abul Abbas As-Saffah ini, dia merekrut kalangan-kalangan non-Arabik. Ada Yahudi, ada Persia, dan berbagai macam ras yang waktu itu memang mereka berada di kawasan yang lebih terbuka, bukan di kawasan Jazirah Arabia, melainkan di kawasan Irak, di negeri Syam, di mana di sana menjadi perlintasan dari berbagai bangsa dan berbagai agama. Maka dinasti Abbasiyah ini merekrut pejabat-pejabatnya dari berbagai kalangan, Arab dan non-Arab. Dari sisi agama juga ada agama Islam, di mana ada aliran-aliran di situ. Sunni dimasukkan, Syiah dimasukkan, Khawarij dimasukkan, termasuk agama non-Muslim. Ada Kristen, ada Yahudi dan sebagainya yang berkembang di kawasan itu, direkrut sebagai pejabat-pejabat untuk ikut mewakili masyarakat yang memang semakin heterogen pada waktu itu. Mereka didudukkan di dalam posisi-posisi yang mewakili perwakilan dari masyarakat yang ada. Karena itu pemerintahan ini memiliki karakter yang berbeda dengan Bani Umayyah dari sisi keterwakilan masyarakat umat yang ada pada waktu itu yang semakin heterogen itu. Meskipun demikian, kunci dari kekuatan militer tetap dikendalikan sepenuhnya oleh orang Islam, dipilih panglima komandan yang beragama Islam yang pro kepada pemerintahan dia. Namanya adalah Abu Muslim. Dia inilah yang menjadi kekuatan tulang punggung pertahanan dan militer serta kestabilan politiknya. Abul Abbas As-Saffah ini kemudian bisa mengendalikan pemerintahannya selama kira-kira 4 tahun.
mulai dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Di dalam 4 tahun kekuasaannya itu berisi konsolidasi kekuasaan politik dan militer untuk menguasai kembali wilayah yang luas itu. Mulai dari kawasan Jazirah Arabia, kemudian ke arah Afrika, ke arah timur Persia, kemudian sampai ke India dan seterusnya, kemudian ke utara dan seterusnya. Wilayah yang diwariskan oleh Bani Umayyah itu dikonsolidasikan sedemikian rupa dengan gaya pemerintahan yang lebih terbuka, yang melibatkan berbagai ras dan berbagai agama. Disinilah kunci perbedaan dari Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Dan nanti kita akan melihat bagaimana efek dari gaya pemerintahan yang berbeda itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita untuk episode kali ini. Bab pertama dari dinasti Abbasiyah, dan kita nanti di episode selanjutnya akan terus membandingkan bagaimana perbedaan yang terjadi dari gaya kepemimpinan Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah dan apa efeknya, dampaknya bagi peradaban umat Islam berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.